Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Eva Satya Matika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemanasan global atau global warming. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke dalam pengertiannya. Pengertian dari pemanasan global. Menurut buku Erlangga, pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Sementara itu, menurut di dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, pengertian pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata pada atmosfer laut dan daratan dan bumi. Dan juga menurut peneliti dari Center for International Forestry Research atau CIFOR menyebutkan bahwa pemanasan global merupakan kejadian saat radiasi gelombang panjang matahari atau bisa juga berupa gelombang panas atau inframerah terperangkap. Dan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global adalah sebuah peristiwa di mana gelombang panas matahari terperangkap di atmosfer yang menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat. Lalu, penyebab pemanasan global terdiri dari 5, yaitu berupa yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil, yang kedua, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC, yang ketiga, kotoran ternak, yang keempat, sampah, dan yang kelima, deforestasi. Lalu, yang pertama kita akan langsung ke pengertian dari penggunaan bahan bakar fosil. Zaman kian maju dan diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempercepat proses pertumbuhan industri dan sarana transportasi. Namun sayang sekali, peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi tersebut selalu diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar dari fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil yaitu menghasilkan gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca dan apabila dalam jumlah yang berlebihan dapat memicu terjadinya pemanasan global. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pengertian dari bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi. Hasil dari pengolahan minyak bumi dapat berupa produk migas berupa BBM atau kepanjangan dari bahan bakar minyak, yaitu berupa AVTO atau aviation turbine, bensin, solar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas penggunaan klorofluorokarbon atau CFC. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan senyawa kimia yang terdiri atas karbon atom, klorin, dan fluorin. Gas CFC biasanya digunakan pada berbagai peralatan pada rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan atau AC. Selain itu, penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam bentuk botol aerosol seperti parfum, pewangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan lain-lain. Gas CFC termasuk senyawa kimia yang stabil dan tidak mudah diuraikan, dan hal itulah yang menyebabkan gas CFC dapat mencapai ke lapisan stratosfer, di mana pada lapisan ini terdapat ozon yang memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Dan pada lapisan stratosfer tersebut, gas CFC dipecah oleh radiasi sinar ultraviolet, kemudian terurai dan melepaskan atom klorin. Setelah itu, atom klorin tersebut bereaksi dengan ozon secara terus-menerus yang menyebabkan penipisan bahkan melubangi lapisan ozon tersebut. Lalu yang ketiga adalah kotoran hewan. Tanpa kita sadari atau bahkan di luar nalar kita sendiri bahwa sapi dapat memicu terjadinya pemanasan global. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang memicu terjadinya pemanasan global tersebut adalah sapi tersebut? Tentu saja bukan sapinya, tapi gas metana yang dihasilkan oleh sapi tersebut. Saat sapi sedang dalam keadaan untuk ingin mengeluarkan feses dan gas buangannya yang bisa berubah kentut atau sendawa si sapi. Lalu, apa itu gas metana? Gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida.
yang berarti bahwa gas metana memiliki dampak yang lebih signifikan daripada gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil tadi. Lalu ada sampah. Siapa sangka bahwa sampah yang hampir kita hasilkan setiap hari ini ternyata dapat memicu terjadinya pemanasan global. Karena ya lagi dan lagi pelakunya adalah gas metana yang berasal dari sampah yang telah membusuk tersebut. Selain karena pembusukan, metode pengolahan sampah yang kurang efektif juga dapat mempengaruhi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Salah satu contohnya yang hampir dapat kita temukan setiap hari dimanapun dan kapanpun itu, yaitu pembakaran sampah secara terbuka. Karena pengolahan sampah dengan cara tersebut dapat menghasilkan gas yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan juga kesehatan, yaitu diantaranya gas karbon dioksida dan juga gas metana. Lalu ada deforestasi. Kita semua tahu bahwa salah satu paru-paru dunia terletak di hutan yang berada di Indonesia, karena menyumbang oksigen yang sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Namun seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia mengalami deforestasi atau penggundulan hutan. Jadi, deforestasi adalah kondisi penurunan luas hutan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan, sehingga menyebabkan terbuangnya emisi gas karbon ke atmosfer. Dan hal itulah yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemanasan global dan juga memiliki dampak lain yang cukup serius berupa peningkatan suhu bumi, perubahan iklim, dan juga meningkatnya permukaan air laut. Lalu apa sih dampak dari pemanasan global? Yang dampak dari pemanasan global saya ambil dari 5 dampak ya. Yang pertama adalah mencarinya es di kutub bumi. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Dan yang kelima, timbulnya wabah penyakit. Lalu kita bahas mencarinya es di kutub bumi. Salah satu bukti nyata terjadinya pemanasan global adalah mencarinya es di bagian kutub bumi yang disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata di bumi, dan dengan adanya peristiwa es yang mencair di kutub bumi, maka akan memberikan dampak yang besar pada kelangsungan hidup manusia. Dan ternyata daratan es yang berwarna putih ini memiliki kemampuan untuk memancarkan sinar matahari. Dengan demikian, dataran es memiliki peranan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya dataran es di kutub bumi, maka dapat memicu terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi yang dapat memperparah dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global. Lalu ada meningkatnya permukaan air laut. Nah, meningkatnya permukaan air laut ini merupakan efek domino dari mencarinya es di kutub bumi, karena bukan es yang pecah dan juga terbawa oleh aliran air laut akan mencair di lautan. Karena peristiwa tersebut terjadi penyusutan wilayah daratan yang menyebabkan terjadinya erosi pantai, badai, dan banjirop. Buat kalian yang belum tahu, banjirop adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau dataran di pesisir pantai. Dan juga bencana tersebut tak dapat diprediksi kapan akan terjadi, tetapi terjadinya peningkatan permukaan air laut tersebut dapat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Lalu ada perubahan iklim. Selain itu, dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan suhu bumi yang dapat merubah sistem iklim yang memiliki dampak yang begitu luas bagi seluruh makhluk hidup di bumi, seperti meningkatnya curah hujan yang disebabkan banyaknya air yang menguap dari lautan, gangguan ekosistem dengan punahnya berbagai spesies, perubahan siklus hidup flora dan fauna, dan juga meningkatnya kadar keasaman air laut. Lalu punahnya flora dan fauna. Dan ternyata punahnya berbagai jenis flora dan fauna merupakan efek domino lagi yang disebabkan oleh perubahan iklim yang tadi sudah kita singgung
pada bagian perubahan iklim, karena hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem yang sudah berlaku, yang mengakibatkan hilangnya habitat asli dari flora dan fauna tersebut. Lalu ada timbulnya penyakit. Dampak selanjutnya dari pemanasan global adalah perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga jadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberikan dampak pada penyebaran penyakit-penyakit melalui air ataupun perubahan lainnya, seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biak nyamuk demam berdarah. Kondisi lain dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana alam dan juga terjadi perpindahan penduduk ke tempat pengungsian, sehingga dapat memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan juga penyakit kulit. Lalu, solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati namun memiliki protein yang hampir mirip dengan seperti dalam kandungan hewani, seperti contohnya adalah tempe dan makanan nabati lainnya. Dan yang kedua adalah penanaman hutan kembali atau revitalisasi. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, atau kalau bagi kalian yang mampu bisa menggunakan kendaraan listrik. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Dan yang kelima, mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Dan juga yang terakhir, yang paling penting adalah upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Lalu, hasil kesepakatan dunia internasional tentang perubahan iklim ini. Hasil dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, atau dalam bahasa Indonesia panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tahun 1988. IPCC sendiri terbentuk karena adanya inisiasi dari United Nations Environment Programme atau disingkat UNEP dan World Meteorological Organization atau WMO. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global. Ada dengan dibentuk karena IPCC ditunjuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Lalu ada Protokol Kyoto. Nah, Protokol Kyoto merupakan suatu persetujuan internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konferensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit-nya. Protokol Kyoto dilaksanakan di Jepang pada tahun 1997 yang diikuti oleh 160 negara. Tujuan terbentuknya dari Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbang gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Lalu ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau disingkat APPCDC, merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005, namun diluncurkan pada awal tahun 2006. Negara-negara yang terlibat atau negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah negara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu ada Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs atau dalam bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan yang disingkat TPP merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia atau HAM. Kesepakatan ini diperkasai oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun inti
Namun kita singkat saja ya, inti dari 17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk mengatasi kemiskinan yang seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga perubahan iklim. Dan terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan dan melihat video ini. Apabila ada kesalahan ataupun salah ketik dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.